Oke, 大家晚上好 ya, selamat malam semuanya. Hari ini kita langsung mulai sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Kita akan boleh dibuka tanya jawab dulu. Tadi ada pertanyaan dari Ciwina ya. 他问学费大概多少，然后呢，他们需不需要再重复学习中文？这样 perlu nggak sih ulang lagi kalau mereka sudah belajar ada dasar di sini gitu ya? Ya nggak? Bener ya itu pertanyaannya ya. Sama tempat tinggalnya kira-kira seperti apakah disediakan ya atau bagaimana? 可能我会用印尼文，因为有些家长 ya mungkin harus pakai bahasa Indonesia dan Mandarin ya, nggak apa-apa ya. 来，老师请便。我来解说是吗对对对，这个是从？Oke, 啊 Ibu 呀，Wina. 嗯，Selamat malam semuanya. Saya Sofia dari JITEK, juga dari Ikatan Citra Alumni Taiwan, ICATI, ICATI Jakarta. Jadi mengenai tadi ada pertanyaan mengenai biaya kuliah di Taiwan. Jadi kalau ingin kuliah di Taiwan, jika dari awal persiapkan Mandarinnya, tes Mandarinnya ada tes itu TOCFL, itu eh, lebih ada kemungkinan untuk bisa apply yang negeri jalurnya overseas Chinese. Jadi kalau jika ingin karena overseas Chinese itu biasanya mulai di Agustus atau September setiap tahun saat anaknya masuk ke kelas 3 SMA itu sudah mulai di Agustus September itu udah mulai buka pendaftaran untuk jalur overseas Chinese mandiri atau KEPSEK ya, rekomendasi kepala sekolah. Jadi kalau misalnya udah ada TOCFL, ada tes kemampuan bahasa Mandarinnya, dan juga kalau bisa sih ada tes kemampuan bahasa Inggrisnya juga. Kalau ada dua-duanya itu lebih bagus. Jadi daftar jalur itu jika dapatnya di universitas negeri, uang kuliahnya akan lebih murah. Sorry ya, sebentar ya, aku minum. 谢谢. 没事，老师。Jadi kalau masuk di kalau jalurnya overseas Chinese masuk di universitas negeri diterima di sana uang kuliah sekitar 15 juta per semester. Tapi kalau misalnya masuknya kalian ingin daftarnya yang swasta, swasta sih bisa juga jalurnya overseas Chinese. Tapi uang kuliahnya sama dengan kayak orang Taiwan juga bayarnya 25 sampai 30 juta per semester. Jadi beda selisih sekitar 10 sampai 15 juta per semester. Itu overseas Chinese. Tapi jika persiapan Mandarinnya kurang, di saat lagi pendaftaran mulai buka pendaftaran yang overseas Chinese, mereka masih belum siap tes kemampuan bahasanya, ya paksa nanti daftarnya yang di Januari. Januari itu udah jalurnya international student. Kalau international student, negeri ataupun swasta, uang kuliahnya sama. Kalau bahasa pengantar Mandarin itu 25 sampai 30 juta per semester. Jadi lebih murahnya itu bedanya cuma di overseas Chinese masuk di negeri. Makanya dan mereka kalau yang untuk yang untuk yang jalur overseas Chinese yang mandiri itu biasanya deadline-nya juga sangat sangat sempit. Dia biasanya buka kadang ada yang buka di bulan 9, awal bulan 10 sudah tutup. Ada yang buka di bulan 10, akhir bulan 10 itu udah tutup. Jadi cepat sekali. Makanya kita kalau anaknya ingin kuliah di Taiwan dari awal persiapkan Mandarinnya dulu. Jika ada TOCFL sudah siap di tangan, tinggal mereka buka pendaftaran, kita tinggal lihat aja mau jurusan apa di universitas mana, udah bisa langsung daftar. Memang pendaftaran yang kayak begitu tidak ada jaminan juga pasti bisa diterima. Karena kalau untuk jalur overseas persaingannya sangat ketat, kuotanya juga terbatas. Kadang ada juga yang kuotanya tidak dibuka di jalur mandiri, kadang ada juga nggak buka.
kuotanya. Jadi mereka cuma kasih kuotanya di international student dan eh, apanya persaingan kita ketat karena overseas Chinese itu biasanya orang Hong Kong, Makau, Malaysia itu banyak yang apply. Hmm. Jadi kita bersaingan dengan mereka. Kadang kita kalahnya di bahasa, di Mandarinnya itu kita kalah. Makanya penerimaan juga sangat nggak terlalu banyak lah. Bisa ada beberapa yang bisa diterima, tapi kadang agak susah, nggak semuanya bisa. Dan eh, kadang karena jurusannya juga ya, yang mereka buka itu kadang kayak computer science. Computer science itu kalau jalur yang overseas Chinese, kadang di NTU itu cuma berapa kuotanya aja, paling cuma berapa orang. Sedangkan yang mau apply itu mungkin puluhan, berapa puluh orang yang ingin di NTU, jurusan computer science. Makanya kadang tergantung jurusannya juga. Kalau jurusan ada yang kayak yang lagi populer, susah, susah dapat yang yang bagus lah, yang di negeri yang bagus ya. Misalnya kalau mau NTU, you mau apply-nya kayaknya seperti uh, life science atau yang jurusan pertanian. Ya, ini tuh mau apply NTU itu lebih gampang diterima. Tapi itu kan belum tentu anak-anak suka jurusan yang itu. Hmm. Nah, tapi jangan coba-coba ya kalian. Aku apply dulu aja deh. Nggak apa-apa, diterima nanti baru di sana nanti baru transfer pindah jurusan. Jangan, susah pindah jurusan itu sangat-sangat susah. Kamu tidak di NTU itu ingin pindah jurusan yang bagus, itu mesti dalam kelas itu ranking 1, 2, 3. Kalau nggak mungkin bisa pindah pindah jurusan. Susah. Jadi dari awal aja persiapkan Mandarin aja dulu. Oke, yang kedua yang tadi asrama. Asrama itu biasanya tahun pertama, rata-rata semuanya bisa dapat asrama untuk tahun pertama. Ada yang kasih 2 tahun, ada yang 3, ada yang 4, tapi paling tidak 1 tahun pertama pasti dapat. Asrama itu biayanya kira-kira 6 sampai 10 juta per semester. 1 semester itu 4 bulan, 1 tahun 2 semester, sisanya libur. Hmm. Oke, terus mengenai tadi ada satu poin apa? Satu pertanyaan lagi apa? 王老师刚才需要再重复学中文吗？如果到那 oh, 里，jadi kalau misalnya anaknya ini tergantung ya. Ini kalau misalnya anaknya sudah dapat A2 dari awal, karena misalnya dia udah daftar sudah mulai dari kelas 2 udah belajar, lalu di Agustus itu sudah dapat A2, level A2 ya TOCFL A2. Terus dia masih les lagi sampai dia berangkat. Jadi berarti masih setelah dapat A2 masih les lagi hampir 1 tahun. Kalau yang kayak begitu sih nggak perlu lagi bahasa lagi di Taiwan, nggak perlu. Tinggal langsung kita pilih yang langsung jurusan, masuk ke jurusan langsung. Tapi misalnya kalau anaknya misalnya yang tahun ini yang mau daftar untuk tahun 2025, sorry 2024 September ini, ingin mau berangkat untuk tahun sedangkan Mandarin dia misalnya Januari Februari ini dia cari saya anakku masih belum bisa loh sama sekali. Nah ini agak susah kalau sama sekali belum belum bisa dan dalam berapa bulan ini mau ingin kebut itu agak susah. Nah itu bisa ngambil program yang ada program sekarang ada yang 1+3, 1 tahun pertama pedalam Mandarin, 3 tahun jurusannya itu ada juga. Jadi tergantung juga jurusannya. Misalnya anaknya kalau dia sudah ada dasar Mandarin, misalnya anak di Tahwa, Tahwa kan sudah ada dasar Mandarin. Nah, tambahin les lagi aja sampai dia berangkat. Misalnya sekarang baru mau daftar, tapi dia sudah ada dasar Mandarin, sambil les sampai dia berangkat. Nah, itu masih bisa langsung kalau jurusannya bisnis ya. Jurusan bisnis masih oke. Tapi kalau misalnya jurusannya kayak engineering atau biomedical segala itu agak susah bahasanya di sana kalau anaknya kurang agak susah nanti ikutin pelajaran. Ya masih tergantung satu tergantung dasar Mandarinnya itu Mandarin pondasinya kuat apa enggak dulu. Pondasi Mandarinnya. Lalu yang kedua itu jurusan yang dipilih. Karena ada beberapa university mereka sudah beberapa jurusan ya, itu mungkin tidak semua jurusan, itu bahasa pengantar biarpun Mandarin, buku teksnya banyak Inggrisnya. Jadi kalau buku teksnya Inggris, anak-anak boleh ujiannya pakai jawaban pakai Inggris. ya.
Mm-mm. Kira-kira udah terjawab belum Ibu Wina? Oh, udah, 老师，kan kalau 我的女儿kan学nya yang tradisional, ？Simplify，中国的，iya. Nanti kalau tahun 那边kan 真写不是简体字，怎么样哦？Jadi jangan khawatir mengenai centhize sama tradisional. Tidak semua kosakata itu ada beda tradisional sama simplify kok. Tidak semua. Masih lebih banyak yang sama. Yang beda itu cuma gabannya. Anak-anak kalau udah biasa, udah kuasai itu sebenarnya nggak terlalu susah lah bagi dia. Jadi paling awal itu permulaan itu karena dasarnya dari dulu anaknya kan belajarnya kan simplify dari SD SMP semuanya simplify. Sekarang jangan dadakan mau ikutin tes TOCFL itu kalian langsung pindah ke tradisional, jangan, nggak mungkin bisa keburu apa belajarnya. Tetap aja ngambil yang simplify karena tes TOCFL itu boleh pilih simplify atau tradisional. Jadi kalau udah pilih yang simplify, anak-anak ikut simplify dulu. Kalau misalnya dia sudah dapat levelnya minimal A2 atau B1. Nah, sebelum berangkat 3-4 bulan, nanti minta lausenya pelan-pelan peralihan dia ke pengenalan ke tradisional. Jadi pengenalan aja, gak mesti coretan tulisannya itu harus bisa semua. Karena kalau yang penting anaknya harus bisa kenal itu tulisannya, kalau simplify-nya gimana tulisnya dia tahu. Karena di saat ujian, itu masih banyak dosennya mereka bisa terima tulisan pakai simplify. Dan sekarang banyak buku teksnya Inggris, kadang-kadang bisa pakai Inggris kok, jawabannya juga bisa pakai Inggris. OK，Oke, Bu Wina. 谢谢老师。对不 Ya, 对？Bu Kerja. 呀，还是我Halo. 们先对姐姐，我们还是先把这个夏令营的解释一遍吧，因为这里的好，家长都已经到了。好。Semua sudah hadir selama malam, semuanya tadi kan ada yang baru join ya. Saya kan saya Sofia dari JTEK. Ini tahun ini di bulan Juni kami akan adakan lagi yaitu summer camp. Kalau yang tour yang saya bikin itu lebih ke kampus tour. Karena kami akan kunjungi universitas yang bagus-bagus, yang top, yang negeri ataupun swasta dan bisa mencakup semua jurusan. Misalnya jurusan apa terkenalnya di universitas mana dan jurusan apa lagi yang terkenalnya di mana. Nah, itu kami pasti datangin juga, kunjungin juga biar anak-anak bisa lihat sendiri apakah sesuai dengan yang dia inginkan dan bisa langsung ketemu langsung dengan Dian International Affair-nya, jadi bisa tanya jawab langsung dengan mereka. Juga bisa sekalian lihat lingkungan university dia kampusnya ya. Apakah suka nyaman apa enggak. Jadi masing-masing kadang-kadang ada yang suka rame, ada yang suka lebih tenang. Jadi masing-masing beda anak-anak sukanya bagaimana. Jadi setelah mereka kunjungi mereka bisa lihat sendiri, bisa rasakan sendiri. Nah, ini sekarang saya eh, mulai dari karena yang kami kunjungi itu kemungkinan besarnya itu bisa sampai 15-16 university. Ya, kita adakannya sekitar 15 hari. Oke, sekarang saya mulai ya dari oke, tanggal 23 Juni kita berangkat. Nah, kita berangkat dari Jakarta ke Taipei. Di Taoyuan kita airportnya di Taoyuan ya. Taoyuan itu dari Jakarta ke Taoyuan lebih kurang eh, 5 jam. Kita akan pakai pesawat China Airlines atau Eva Air. Jadi salah satu itu yang direct flight, yang direct tidak transit. Oke, next. Nah, di hari kedua, karena kita tiba di sana, kita kan berangkatnya di jam 2, sekitar jam 2.20 pesawatnya. Tiba di Taiwan itu sudah jam 8 malam ya, jam 8.40, 8.50, hampir jam 9. Kita tunggu imigrasi, bagasi, ambil bagasi segala, itu keluar. Kita akan setelah keluar dari airport, kita akan langsung menuju ke Taichung. Jadi kita langsung naik busnya ke Taichung supaya ngirit waktu.
Kalau kita nginamnya di daerah Taoyuan, Taipei, besoknya lagi mau ke Taichung lagi, waktunya udah terbuang. Jadi malam anak-anak kan misalnya sampai sana jangan khawatir mengenai makan ya, mengenai mereka turun pesawat lapar atau bagaimana, saya akan siapin makanan malamnya. Jadi mereka bisa makan di bus setelah sampai kita menuju Taichung. Jadi nginapnya di Taichung, keesokan harinya kita akan, sorry, bukan ke Taichung, ke Hsinchu, daerah Hsinchu sana. Karena hari kedua kita akan kunjungi di Tsinghua Daxue, National Tsinghua University. Nah, ini sekarang banyak murid yang lagi kuliah di sini. Saya setiap tahun itu banyak murid yang di Tsinghua ambil computer science yang full English ataupun ambil manajemen yang full English. Memang penerimaan mereka itu sangat ketat. Tapi universitasnya sangat-sangat bagus dan di sana kuliah juga gak gampang. Anak-anak yang kuliah di sana rata-rata bilang juga capek, tapi mereka bisa mendapatkan sesuatu lah dari situ. Nah, kita akan kunjungi ke Tsinghua. Tsinghua kalau jika nanti kalian ingin daftar yang Tsinghua, nanti bisa info ke saya karena saya biasanya mereka datang interview. Jadi anaknya misalnya mereka kan sekarang kelas 2 SMA ya. Kalau kelas 2 SMA, tahun ini sekitar di bulan 9, 10 sudah mulai kita daftar untuk mereka datang interview bisa langsung ikut interview. Yang ikut interview itu chance keterimanya sangat besar. Jadi biasanya mereka datangnya di akhir September. Setelah kita di interview, mereka akan ada pengumuman penerimaan. Setelah diterima, tinggal kita proses pendaftaran ulang lagi karena dari awal kita pendaftarannya itu cuma untuk sementara. Oke, ini untuk yang di Tsinghua kita akan berkunjung ke sana. Mereka akan briefing. Habis itu setelah itu kita akan menuju ke Taichung. Oke, next. Taichung itu ada kita sambil perjalanan ke Taichung kita akan sambil pergi jalan-jalan karena di mereka university itu di akhir bulan 6 itu udah mulai libur summer. Jadi kalau kita untuk kunjungi ke universitinya, kadang mereka juga nggak sampai sore. Jadi biasanya orang kantor mereka juga kerjanya sampai jam 4. Jadi makanya dari tadi yang dari kita kalau dari Tsinghua nguber lagi ke universitas yang lain nggak keburu. Makanya di perjalanan ini saya akan mampir beberapa tempat wisata. Jadi kita ke Greenway Corridor. Habis itu next kita, itu setelah itu kita nginapnya di Taichung. Besoknya kita akan di Tonghai University. Tonghai University ini yang banyak anak murid Indo juga. Karena di sana biasanya ya murid kami sih biasanya bisa dapat beasiswa untuk tahun pertama. Nah, ini universitas swasta. Yang tadi Tsinghua itu negeri. Kalau yang Tonghai universitas swasta, dia juga banyak jurusan, ada jurusan yang full English-nya kayak jurusan Business Administration, ada full English-nya juga. Ada program yang lain lagi juga ada. Jadi anak-anak kalau ikut nanti bisa denger langsung di sana. Nah, ini untuk yang di Tonghai kita akan sambil belajar kaligrafi. Tonghai University kita ada gurunya yang akan ngajar kaligrafi. Jadi sambil belajar di Tonghai sambil keliling lihat universitinya, habis itu kita akan luangkan waktu sekitar 2 jam untuk mereka belajar kaligrafi. Oke, next. Habis itu sorenya kita akan kunjungi ke Fengjia University. Fengjia itu juga di Taichung. Jadi dia ada di malam itu ada night market. Makanya saya ngaturnya ke sananya lebih kurang tidak terlalu siang, terlalu pagi. Saya ngaturnya kira-kira sekitar agak jam 2 gitu. Jadi di sana di Fengjia kita akan belajar Mandarin. Ya, kita di Fengjia akan ada kasih sesinya untuk belajar Mandarin sekitar 2 jam. Habis itu kita di sana akan dibawa lihat-lihat universitinya. Setelah itu sorenya jam 5 sore itu biasanya di night marketnya Fengjia sudah mulai buka. Jadi Fengjia itu kalau antara night market dengan Fengjia itu cuma sebatas pintu gerbangnya aja.
Jadi keluar dari pintu gerbang Hangzhou itu udah night market, ramai sekali. Ini termasuk night market yang kedua terbesar di Taiwan. Yang pertama itu yang di apa Shilin ya, Shilin yang di Taipei. Nah, ini Hangzhou ini termasuk yang kedua terbesar di Taiwan. Nah, di sini bisa anak-anak bisa ketemu juga mungkin banyak mahasiswa-mahasiswa yang lagi apa liburan itu nggak pulang. Jadi mereka masih tinggal di asrama ataupun di kos. Jadi bisa ketemu sangat ramai sih di night market ini. Oke, next. Nah, ini habis itu besoknya kita akan ke National Tsinghua University ya, Tsinghua University of Technology. Di university ini kalau ada anak yang suka semikonduktor, dia cuma termasuk itu apa? Otomotif ya, bukan otomotif, semacam cutong, cutong hua, apa ya, yang otomatis, Sama yang segala-segala pakai otomatis. robotik Itu kayak. sekarang kan lagi zamannya, ya kan? Udah zamannya semuanya serba otomatis, sama semikonduktor di universitas ini sangat bagus. Jadi anak-anak bisa sambil lihat aja, kita sambil berkunjung ke universitas ini bisa sambil belajar, sambil lihat aja apa sih itu jurusannya. Mungkin anak-anak masih belum ngerti, karena itu sebenarnya itu jurusan masa yang akan datang. Jadi kenapa mereka bisa adakan jurusan itu pasti karena mereka udah lihat ke depan. Ke depan itu pasti terkenal jurusan ini akan banyak apa untuk yang kayak seperti dulu computer science. Pertama-tama mungkin nggak terlalu banyak yang orang ambil, tapi terakhir itu sekarang lagi booming. Nah, tapi setelah booming ini sekarang kita udah masuk ke udah semikonduktor dan lain-lain itu otomatis. Nah, habis itu kita di sini cuma setengah hari. Saya masih belum tahu, mungkin kita akan ngurus apa minta juga mereka ada belajar Mandarinnya sekitar 2 jam. Orang tua semua jangan khawatir ya. Itu belajar Mandarin mereka orang Taiwan tuh ngajar Mandarinnya nggak monoton, baca buku, hafal segala enggak. Mereka ada semacam permainan. Sangat lucu. Mereka itu nggak bikin boring, nggak kita anak-anak nggak sampai bosan duduk di situ belajar atau suruh hafal, enggak. Ada permainan-permainan. Orang guru-guru sana sangat kreatif. Jadi bisa diajak anak-anak main bersama. Jadi pakai Mandarin nanti sambil belajar Mandarin. Ya, oke, next. Tapi setelah dari itu, sorry, yang tadi ya, setelah dari Chin'i, kita akan ke Kaohsiung. Kita akan perjalanan, karena ini Chin'i kan sampai siang aja. Habis itu kita mulai perjalanan ke Kaohsiung. Next. Ke Kaohsiung ini adanya kita akan ke ini yang NKUHT. Jadi anak-anak yang ingin jurusan culinary art, hospitality, inilah universitas nomor satunya di Taiwan. Dia seperti NTU-nya, NTU yang di Taiwan, tapi untuk jurusannya hospitality atau culinary art. Yang bisa ada yang mau bahasa Inggris atau bahasa yang full Inggris atau Mandarin itu ada. Mereka ini kalau anak-anak yang lulusan dari NKUHT, universitas ini, ingin kerja di luar negeri itu banyak negara bisa akui kok itunya, ijazahnya. Karena di universitas ini sangat ketat sekali dan mereka itu boleh katakan sih sangat bagus lah. Dengan murid itu sangat ketat. Pelajarannya juga sangat padat. Nah, jadi kalau misalnya ada yang ingin di sini bisa sekalian pergi lihat-lihat ke yang ini NKUHT, National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism. Nah, setelah itu malam kita nginapnya udah di Kaohsiung. Next. Nah, malam hari saya bawa lagi ke Liuhe Yesi. Itu udah night market lagi. Jadi tiap malam itu anak-anak nggak ada yang kosong. Setiap malam itu saya pasti bawa mereka sampai di kota mana itu ada night marketnya atau ada mall, ada apa. Saya pasti bawa mereka pergi lihat. Jadi nggak suruh jalan sendiri. Saya pasti bawa mereka untuk jalan-jalan supaya mereka tahu yang di Taiwan itu terkenalnya yang apa. Oke, ini Liu He Night Market. Ini yang night market yang sudah tua. Oke, next. Besoknya, besoknya kita akan ke Sute University. Sute itu terkenal dengan desain. Nah, anak-anak yang suka desain ini boleh ke sini untuk lihat juga.
Ya, di sini kita akan belajar karena di sini desain ada seperti bikin pencelupan kain, cara untuk orang celup kain yang bisa bercak-bercak, yang bisa berupa apa, itu mungkin saya akan suruh belajar untuk pencelupan kain. Ya, kita kainnya bagaimana ada cara-caranya. Nanti bisa kalau nggak kain mungkin kemungkinan saya mintanya mereka yang ini aja yang kain. Ini sebenarnya tergantung saya minta mereka ngajarnya apa aja. Jadi bisa mereka akan eh, ikutin. Nah, kita akan disute ini setengah hari aja. Setelah juga sama ya setengah hari setelah kita belajar ya kita habis itu sore next kita ke Sun Yat-sen. Sun Yat-sen itu di di Kaohsiung. Ini nasional. Depannya kalau ada nasional itu negeri. Yang tadi ke NKUHT itu nasional itu negeri juga. NKUHT. Jadi depannya ada N itu negeri. Ini juga ada nasional Sun Yat-sen University. Ini universitasnya juga agak menghadap ke laut. Jadi pemandangan juga sangat bagus. Di sini juga sekarang mulai banyak anak Indo yang di sini karena mereka udah mulai buka beberapa jurusan yang full English. Jadi untuk mereka terima tuh sebenarnya juga nggak gampang. Sun Yat-sen itu agak ketat juga dalam penerimaan. Nah, adanya di Kaohsiung. Nah, di situ ada juga Sichuan ya. Di dekat ini Sun Yat-sennya itu Sichuan biasanya orang naik sepeda jalan-jalan di situ. Kemungkinan juga nanti saya lihat jadwalnya kalau keburu mungkin saya akan uh, sewa sepedanya buat anak-anak coba naik ke di sana keliling di wilayah situ. Mm-mm. Biasanya sih ada sih. Saya jarang-jarang naik sepeda kalau lagi bawa mereka saya juga naik. Saya juga naik sepeda. Oke, next. Nah, malamnya saya bawa lagi satu lagi Ruifeng Night Market. Nah, ini Ruifeng Night Market ini lebih banyak anak mudanya. Lebih ramai banyak makanan. Jadi anak muda juga banyak orang orang dari negara-negara lain juga banyak di situ. Jadi misalnya mau makanan kayak seperti orang makanan Spanyol ada juga di situ jual di night market. Jadi ini sangat lebih lebih untuk orang anak muda yang lebih makanan aneh-aneh di situ ada. Yang makanan negara-negara lain lah itu di sini ada di Louis Vuitton Night Market. Kalau yang tadi itu Liu He lebih ke tradisional, yang lebih ke apa makanan Taiwan. Kalau yang ini campur. Oke, next. Besoknya kita akan ke ISO University. ISO University itu ada di Kaohsiung. Ini universitinya ini sangat bagus. Tapi uang kuliahnya sama sih. Semua university itu rata-rata hampir sama. Tapi universitasnya sangat bagus. Ini seperti UPH-nya Indonesia. Jadi seperti kita yang UPH yang di Karawaci ya, mereka punya satu hamparan, terus ada universitas, ada SMA-nya, ada mall. Ya ini sama. Ini di situ malahan dia ada theme park-nya juga. Ada 3 hotel di sana, mereka punya sendiri. Ini karena yang punyanya itu pengusaha baja. Jadi mereka bikin salah satu itu university sama sekolah mulai dari TK. Sekolah mereka juga termasuk sekolah yang bagus. Mereka ada buka SMA punya yang internasional pakai full Inggris semua. Sebulan uang sekolahnya bisa 20 juta. Nah, kalau yang ini university-nya sih rata-rata sih ada lift ya, semuanya ada lift. Kalau yang university yang lain itu belum tentu ada lift. Maksudnya kalau ke lantai 3, kalau ini ada liftnya, ada timpaknya, ada mall, mallnya sangat gede juga dan ada hotel. Jadi ada untuk driving golf yang golf driving ya itu juga ada. Jadi ini satu area yang sangat bagus. Nah, ini di ISO juga kita akan mungkin saya lagi minta mereka kita akan bikin kuenya di sana. Ya, anak-anak belajar bikin kue lah, bikin apa di situ. Mereka akan ajarin karena ini mereka juga terkenal jurusannya hospitality. Hospitality yang full English ada. Atau misalnya yang finance di sini juga ada yang full English ya. Heeh. Oke, next. Malamnya kita akan ke Dream Mall. Nah, ini salah satu mall yang di Taiwan yang juga sangat besar, sangat ramai.
Jadi di sana kita akan ke mall ini untuk anak-anak sambil jalan-jalan lah. Mungkin ada yang mau belanja. Saya dengar-dengar kemarin itu saya bawa ada anak-anak beli apa? Beli sepatu, sepatu sport Nike. Tahu nggak katanya murah. Mereka sambil ke sana sambil video call dengan teman di Jakarta. Itu anak jualan, tahu nggak? Dia jualan, dia langsung tanya, ini mau nggak model kayak begini, lagi bagus. Oh, orang temennya pesen. Ini di Taiwan karena mereka gimana pun modelnya pasti lebih cepat, model barunya. Anak teman-teman pesen, langsung dia beliin dia bayarin dia bilang, tahu nggak, Lause, saya bisa cuan gopek ceng satu sepatu. Terus kemana kamu bawa pulang? Minta titip sama saya katanya, kan nggak boleh sendiri bawa terlalu banyak, nitip. Yang nggak beli dia nitip aja siapa yang bawa, dia beli berapa pasang loh, teman-temannya pada order dengan dia. Nah, di mall ini dia banyak apa, jual juga kayak sepatu sport lah atau toko-toko baju juga seperti kita mall-mall di Indonesia. Jadi cuma memang sepatu-sepatu sport mereka sana sering, kalau apalagi kalau ada promo ya, ada event, mereka biasa ada diskon. Oke, next. Nah, besok-besoknya kita udah mau meninggalkan Kaohsiung, kita akan mulai lagi menuju ke wilayah Taipei. Jadi kita akan lewat, kita jalan-jalan dulu Alisan. Jadi kita ke Alisan, tapi kita nggak sampai naik ke puncak gunungnya ya, karena kalau ke puncak gunung paling juga cuma foto-foto, sedangkan waktunya kepakai habis. Kita di bawahnya gunung itu udah bisa kelihatan, ini ada satu jembatannya itu terkenal, Tianchang Tijo. Jadi apa, abadi ya, Tianchang Tijo. Jembatan abadi, maksudnya kalau kita orang orang pacaran yang udah ke sana bisa seumur hidup itu kekal. Amin. Amin. Oke, kekal abadi. Oke, next. Nah, di sini Alisan itu terkenal apa tau nggak? Itu xiangchang, sosis. Sosisnya enak di situ. Oke. Habis itu kita akan ke kita akan lewat di Puli. Di Puli itu kan ada juga nih ya, Long In Temple, ada juga Puli Wine ya. Dia terkenal dengan wine di sananya. Jadi kita akan lewat ke sana untuk ikut anak-anak, bawa mereka pergi lihat. Next. Nah, ini juga sama monumen Geography Center Taiwan. Jadi juga kita bawa wisata lah. Ini tempat wisata. Next lagi. Nah, ini kita ke Salmon Lake. Salmon Lake ya, Zuyatan. Nah, kita di situ kita akan nyebrang. Di sana ada danau. Di tengah danau itu juga ada satu semacam tempat untuk wisata. Jadi biasanya kalau kita ingin ke tempat situ, situ ada lebih tinggi dari mereka. Kalau anak-anak naik ya, dia ada tangga, banyak tangganya, naik sampai ke atas. Dari atas lihat ke bawah, bisa lihat danaunya ini seperti sebelahnya seperti sun, yang sebelahnya lagi kayak moon. Tapi itu harus naik sampai ke atas. Saya juga nggak pernah naik sampai atas, capek. Karena tangganya banyak, tinggi. Biasa sampai setengah aku udah turun. Tapi di situ ada lagi bisa kita makan apa, telur. Itu telur teh ya, cayetan. Sangat terkenal. Apa cayetan. Itu sangat enak. Ya, di situ kita akan nyebrang, habis itu kita dari situ habis anak-anak main kita balik lagi ke di daerah itu, ini di daerah Taichung. Oke, yuk next lagi. Nah, di situ kita habis itu kita naik bus, kita keliling lagi di dekat danau itu juga. Ini ada satu tempel yang Wen Wu Miao, ini sangat gede sekali. Wen Wu Miao sangat besar. Dan itu dari atas itu kita bisa berdiri di atas itu, kita lihat semua danau itu, di bawah itu danau. Danaunya kita kelihatan satu danau. Ke bawah itu sangat sangat bagus pemandangannya. Bagi yang Buddhis bisa sembahyang-sembahyang di situ juga. Oke, habis itu kita ada juga ke ini Guangxi Paper Mill. Kita akan anak-anak diajarin cara bikin, ini bikin sendiri ya, DIY. Ini kita ke ISO bikin apa, belajar bikin kue itu juga DIY sendiri harus bikin ya. Semuanya
kita harus mereka turun tangan. Yang kayak seperti bikin kain, apa celup-celup itu anak-anak bikin sendiri. Jadi cuma dikasih tahu, diajarin. Jadi anak-anak semuanya bikin sendiri. Nah, ini juga kita akan ke Guangxi Paper Mill. Ini cara pembuatan untuk kertas yang orang bikin kaligrafi itu loh. Kalau kaligrafi itu lebih halus. Ada ini, yang ini sih memang agak kasar sedikit, seratnya agak kasar. Jadi mereka akan jelasin itu kertas itu dibikin dari mana, dari seratnya kayu. Dilihatin, dijelasin. Bisa setelah dijelasin dibawain kita untuk bikinin kertas. Anak-anak sendiri bikin kertasnya, caranya bagaimana bikin kertas. Setelah bikin kertas akan diajarin lagi bikin untuk cara orang kalau misalnya mau bikin motifnya apa, nanti bikinnya jadi satu kipas. Ya di inilah di Guangxi Paper Mill kita akan DIY bikin kipas sendiri, nanti setelah itu bawa pulang kipasnya. Masing-masing bikin, masing-masing bawa pulang. Next. Nah, sambil perjalanan balik mau ke arahnya Taoyuan, kita ini ke Cunan. Cunan ya, itu di satu seperti di apa fishing portnya itu seperti di tepi lah, tepi pantainya. Nah di situ bisa lihat mereka pembangkit listriknya pakai itu baling-baling gitu. Jadi di situ kita sambil lihat pemandangan yang di situ. Untuk foto-foto aja lah di situ, sambil santai lihat pantai. Next. Oke, ini habis itu kita kan nginapnya di Taoyuan. Besoknya kita udah ke Chongyan University, Chongyan Christian University. Yang tadi saya sempat jelaskan bahwa anak kalau yang Mandarinnya kurang, tahun pertama ingin berdalam Mandarin 3 tahun jurusannya. Ini adanya di Chongyan University, salah satu ya. Memang nggak banyak yang buka program 1+3. Tapi di Chongyan ini bagus karena setelah 1 tahun, tahun kedua jurusan yang pilihannya banyak. Dia mau untuk ke internasional bisnis, mau ke engineering, mau psikiater, ada, mau ke arsitek juga ada di Chongyan University ini. Jadi Chongyan ini sangat bagus karena ada program 1+3, makanya saya adakan ke sana supaya anak-anak bisa belajar. Nah, di sana juga kemungkinan saya minta mereka ngajarin Mandarin. Karena Chongyan University ini mereka juga language centernya sangat top, sangat bagus. Biasanya kita dari alumni Taiwan ya, IKP itu sering ada, kadang ada program yang seperti IEMPAN yang belajar Mandarin. Itulah banyak kan di Chongyan. Sering diadakan di Chongyan. Karena di Chongyan guru-guru yang biasanya guru yang dari Taiwan diutus ke luar negeri, misalnya di sekolah mana itu rata-rata gurunya dari Chongyan University. Oke, next. Habis itu kita ke Longhua. Ini Longhua sangat terkenal dengan teknologi yang kayak seperti yang sama juga ya, kayak semikonduktor, kayak apa, mereka lebih banyak ada prakteknya langsung. Kalau Longhua ini, sains teknologi. Jadi banyak praktek-prakteknya. Saya kemarin itu udah ke sana lihat, untuk bikin chipnya, lalu bikinnya apa-apa, semuanya itu mereka di situ dipelajari. Banyak sekali orang Indonesia, maaf ya, orang pribumi, ke sana juga S2, S3 loh. Banyak ambilnya jurusan-jurusan yang top ini, semikonduktor. Jadi sekarang banyak sekali anak-anak Indo yang S1 juga, maksudnya yang Chinese ya, ini udah mulai bawa ambil di Longhua. Karena mereka yang mengenai yang teknologi itu, engineering ya sama sains itu sangat bagus di university ini. Makanya saya juga bawa anak-anak supaya mereka buka mata juga lihat, oh ada jurusan yang kayak begini yang untuk masa depan mereka. Karena Longhua ini jurusan-jurusan lebih untuk ke masa depan. Itu bagus sekali. Oke. Dan di universitas ini lebih gampang mereka kalau mau anak mau magang ya. Kalau misalnya karena mereka dekat-dekat situ juga banyak pabriknya di situ, pabrik yang semikonduktor, yang high tech banyak juga di sekitarnya Longhua. Oke, next. Oke, sambil habis itu sambil kita jalan ke ini lagi ke stasiun berikutnya, kita sambil jalan aja, kita sambil mampir untuk foto-foto. Ini seperti satu area yang banyak ada rumah-rumah seperti orang Jepang ya, bekas dulu Taiwan kan dulu dijajah Jepang. Jadi ada peninggalan-peninggalan apa semacam rumah atau apa. Jadi sekarang dijadikan wisata. Oke, next.
Nah, besoknya kita akan di Tamkang ke Tamkang University. Nah, Tamkang ini di Taipei. Ini banyak anak Indonya banyak sekali. S1 itu anak Indo S1 di sana mungkin sekarang ada 600-700 murid di situ. Tapi kalau ngambil yang bahasa pengantar Mandarin nggak begitu masalah. Karena pengantar Mandarin, satu kelas anak Indonya itu paling juga cuma paling 2-3 orang, 4 orang aja. Nggak banyak. Tapi kalau ambil yang full English, waduh, satu kelas itu setengahnya lebih anak Indo. Yang full English itu international business, computer science, di Tamkang. Memang terkenal juga di sana kalau secara ranking universitas yang swasta, ya Tamkang ini memang rankingnya kira-kira nomor 1 lah untuk swasta. Makanya banyak peminatnya juga. Ya ini Tamkang di tengah kotanya Taipei. Jadi di sana juga ada MRT itu sangat gampang buat anak-anak untuk mau pergian kemana. Naik bus 1-2 stasiun aja udah langsung MRT. Kadang mereka jalan kaki juga. Paling 10 menit sudah sampai ke MRT. Jadi ini banyak sekali peminatnya. Di sini kita juga akan ada belajar Mandarin. Oke, next. Nah, habis itu kita menuju ke gunung, di atas gunung. Chinese Culture University itu di atas gunung. Itu di sana kalau lagi dingin-dingin sekali. Tapi kalau lagi panas nggak begitu panas. Tempatnya itu sangat bagus. Pemandangannya juga sangat bagus. Biasanya dari sana kalau cuaca bagus bisa lihat itu 101. Gedungnya 101-nya Taiwan itu. 101. Jadi kalau lagi all in new, biasanya kan ada kembang api ya. Nah, itu dari orang dari Chinese culture ini udah bisa lihat dari kampusnya situ, nggak usah sampai ke apa 101 sana, nggak usah ke gedungnya situ. Dari sini, dari ini aja university bisa jauh-jauh udah bisa lihat kembang apinya. Ini si Angela itu lulusan Chinese culture. Salah satu yang kita yang di grup kita yang sekarang yang lagi bantu saya untuk ini PPT-nya itu Angela. Dia ini lulusan Chinese culture. Oke, next. Nah, malamnya saya akan bawa ke Silin Night Market. Karena turun dari CCU, itu biasanya turun dari sana paling dekatnya itu Silin Night Market. Nah, di Silin Night Market tuh anak-anak bisa lihat orang biasanya bilang bikin makan itu apa ayam goreng yang terkenal di Silin, ayam goreng madu. Oh, ngantrinya gila bisa sampai panjang ngantri. Nah, itu di sini. Biasanya kita sih berapa orang aja ngantri, yang lain nanti beliin aja, yang lain jalan dulu. Nah, kalau enggak ngantrinya lama. Nah, ini di Silinai Market itu agak gede, jadi biasanya kita juga kasih tahu anak-anak boleh sampai sana, boleh masing-masing pergi lihat makan sendiri atau lihat sendiri. Itu untuk malam. Kita kalau nggak, maksudnya kalau saya nggak bawa mereka makan di restoran, saya biasanya kasih uang makannya. Kalau ke night market, saya kasih uang makan, mereka makan sendiri. Supaya bisa milih makan sendiri nggak bosen. Kalau setiap hari makan, makan karena memang kalau ke university, biasanya saya siapinnya bento supaya nggak apa buang waktu di restoran. Nah, tapi kalau udah malam sampai di night market, biasanya anak-anak juga lebih sukanya cari makan sendiri. Di Taiwan itu kan banyak makanan yang aneh-aneh, jadi anak-anak ingin coba. Nah, ini malam kita ke Silina Market. Habis itu, oke, besoknya next. Besoknya kita ke Sujian University. Nah, Sujian ini sangat terkenal dengan desain. Mereka punya desain, fashion design. Fashion desainnya itu sangat top. Jadi kita di sini juga kita akan seharian ini saya di sini. Mereka kemarin itu ada saya kenalkan ke Indo ke sekolah-sekolah SMA ya. Ada kerjasama itu mereka ada bikin workshopnya untuk apa workshop seperti drone ya. Nah ini kemungkinan saya akan minta pokoknya mereka akan ada satu program dari mereka. Mereka lagi susun nanti baru kabarin saya. Jadi seharian kita akan adanya di Sucin. Nanti akan belajar, pokoknya seharian itu kita pasti belajar sesuatu di sana. Oke, next. Oke, habis itu kita ke 101, pergi lihat itu gedung yang tertingginya di Taiwan, 101, yaitu di Taipei. Di daerah situ juga di bawahnya itu ada food court
yang sangat bagus ya itu juga banyak makanan bisa pilih. Tapi kita nggak naik sampai ke atas karena naik sampai ke atas itu bayarnya lumayan mahal. Dan cuma lihat aja ke bawah gitu aja kok. Saya pernah naik ke situ. Itu harus makan di situ restoran tahu nggak makan. Satu orang kenanya berapa juta loh. Satu satu kali kita masuk karena memang begitu paling murah. Makan di situ saya waktu itu pernah lihat. Tapi saya udah lihat-lihat cuma gitu aja juga gak ada apa-apanya juga sih. Heeh. Oke, next. Oke. Habis itu kita akan ke Xinyi Shopping District. Ini juga seperti mall ya, seperti mall karena itu kan sudah kita akan bawa anak-anak juga jalan nah, karena ini di Taipei. Jadi di Taipei apa yang ada terkenalnya di Taipei kita akan bawa mereka pergi lihat supaya kalau orang ngomong apa oh udah tahu. Next. Besoknya kita akan ke Mingchuan University. Nah, ini Mingchuan banyak sekali muridnya di di sana juga. Eh, ini Mingchuan University dari dulu sangat terkenal dengan murid dari luar negeri. Karena universitas yang paling pertama keluar ke luar negeri rekrut murid itu Mingchuan. Dari tahun berapa mereka sudah ada murid dari luar orang bule lah apa-apa di Mingchuan University. Nah, di sini juga sangat terkenalnya mereka sih Mingchuan lebih terkenal dengan bisnis, jurusannya bisnis ataupun seperti jurusan yang relationship ya, international relationship, jurusan yang kayak begitu sangat sangat terkenal di situ. Nah, di situ nanti saya baru lihat apakah ada program belajar atau bagaimana nanti saya masih lagi rundingkan dengan mereka. Ini universitasnya agak capek naik tangganya naik 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 tangga habis itu masuk gedung naik lift lagi 8 lantai keluar lantainya itu kita harus naik lagi jalan lagi habis itu naik lift lagi naik ke atas lagi jadi makin naik makin ke atas wah tapi enak di atasnya itu paling atas itu ada asramanya asrama ceweknya di atas itu jadi kalau misalnya waduh pemandangan dari atasnya enak cuma anak-anak kalau lagi habis turun ke bawah mau ke atasnya itu capeknya ampun tapi pemandangan sangat bagus dan apa udaranya sangat bagus. Oke, next. Nah, sampai itu besoknya kita ke Susin. Ini Susin Universitas kalau orang yang ingin jurusannya kayak seperti media. Anak-anak ada yang suka media, fotografer atau apa, atau ingin seperti animasi. Ini di sini sangat bagus. Karena di sini itu saya udah pergi lihat mereka satu gedung itu spesial untuk media. Jadi orang Taiwan itu reporter yang terkenal, reporter yang bisa wawancarain presiden negara mana aja. Reporter-reporter itu rata-rata keluar dari university ini. Dan university ini sangat bagus dengan apa yang mereka gedung itu semua fasilitasnya sangat bagus. Mau ada rupanya saya sekali ke sana saya baru lihat, waduh satu media itu mau bikin satu acara untuk berita, untuk siarkan berita aja, di belakang layar itu banyak sekali loh orang yang kerja. Jadi ada yang memang jurusannya itu kalau nggak pintar ngomong nggak bisa di depan layar, dan mereka di belakang layar. Tapi itu juga kerja. Jadi harus cepat siapin banyak data juga. Nah di sini juga ada mereka ada satu lantai itu yang pemandangannya itu bisa 180 derajatnya ini ya pemandangan. Jadi seperti satu bola yang bulat begitu. Saya berdiri di atas panggung dia kan bulat ya bisa jalan. Itu di atas panggung itu saya merasa layarnya dia itu seperti dia kan bukannya pas pantai. Saya seperti saya ada di pantai karena dia juga ada angin. Terus pohonnya seperti apa pohonnya bisa bergerak seperti kena angin. Itu benar-benar merasa seperti kita di pantai. Itu teknologinya mereka. Jadi di situ juga mereka anak-anak belajar orang seperti kita mau foto. Saat lagi COVID, banyak orang tidak bisa keluar negeri, tidak bisa apa mereka kan yang apa yang bikin film itu kan biasanya kan harus ke luar negeri, misalnya ke Paris kemana. Tidak bisa waktu COVID tidak bisa keluar. Mereka pakai di situ pemandangan itu mereka pakai dari situ ngambil dari situ. Dia bukain kasih saya lihat. Oh ya, sepertinya kita lihat oh orangnya lagi di Paris. Padahal itu background aja. Benar-benar tuh sangat bagus. Di Susin ini bagus sekali kalau orang yang anak-anak yang suka media-media itu bagus di sini. Tapi
Ingat Mandarinnya harus bisa karena di sini memang banyak kan ada Mandarin. Oke, next. Ini juga ada untuk apa? eh, Jalan-jalan atau tempat wisata untuk lihat-lihat pemandangan gedungnya yang bagus, yang unik, yang unik ya. Oke, next. Oke, habisnya yaitu kita ke National NTU. Kita akan kayak kunjungi NTU. Nah, di NTU ini kita nggak bisa belajar apa-apa. Mereka orangnya pada sibuk semua. Jadi kita paling kunjungi, mereka akan kasih bawa keliling, terus briefing. Ini mau diterima, ini NTU aja kita mau diterima, mau dibawa jalan aja itu bersyukur loh. Orang untuk ngunjung apa mau masuk ke NTU aja susah loh. Kita mau untuk kalau nggak ada hubungan, kita mau minta kita disambut atau gimana itu susah banget NTU. Jadi biasanya susah kita kalau mau hubungin orangnya. Untung kita masih bisa lah dibawa untuk lihat-lihat library-nya. Biasanya dibawa lihat juga library, dibawa jalan-jalan lah, diperkenalkan gedung-gedungnya apa, jurusan di situ apa. Mereka akan jelaskan juga. Oke, next. Habis itu kita dari NTU sebelahan ini, NTU ST. Dia sebelahan dengan NTU. Nah, jadi ini juga kampusnya nggak gede banget sih, lumayan lah. Tapi bilang ini banget sih nggak segede yang di daerah yang lain ya. Kalau NTU sih gede. Kalau NTU ST memang nggak gede banget, tapi dia sebelahan dengan NTU. Cuma kalau kalian ambil misalnya diterima di NTU ST yang di sini, lalu pengen ambil mata kuliah di NTU karena itu sebelahan aja ya, ada pintunya itu nyebrang aja itu mau ngambil mata kuliah di NTU itu boleh SKS-nya diakui. Nah, itu ada kelebihannya NTU, NTUST sama NTNU, tiga university itu mereka itu satu konsorsium. Jadi boleh saling ambil misalnya biasanya mereka gini, ini dosennya ada yang bagus nih, ngajarnya bagus, tapi kan di universitas yang NTU. Sedangkan kamu NTUST, boleh boleh pergi ngambil yang di NTU, kuliahnya di NTU. Nanti SKS-nya NTUST ngakui. Oke, next. Oke, habis itu kita bawa ke malam kita bawa ke Simenting. Ya, Simenting itu yang terkenal, yang sangat bagus, sangat-sangat bagus. Anak-anak paling pasti suka di sini. Di sini rame, banyak anak muda juga di situ. Jadi sampai di situ mau makan, mau jalan-jalan, mau lihat, mau apa, minuman segala banyak sekali. Nah, ini yang Simenting harus pergi. Oke, besoknya next. Ya, besoknya kita akan bawa juga ke wisata ke Chiang Kai-shek Memorial Hall. Nah, di situ juga di sampingnya juga ada gedung-gedung yang lain ya. Kita sekalian nanti lihat. Ini cuma fotonya saya nggak fotoin aja. Jadi sama di satu lokasinya dengan Chiang Kai-shek ini. Nah, di sini kita bisa naik sampai ke atas. Anak-anak kalau yang bisa naik naik sampai ke atas atau di bawah mereka di situ terus ada liftnya untuk sampai ke bawah lagi. Di dalamnya itu gedung itu ada pameran-pameran. Jadi biasanya bisa masuk ke dalam. Kalau enggak dari pintu samping bisa masuk. Pintu samping bawah bisa masuk juga. Tapi biasanya anak-anak naik ke atas itu Pak, naik tangga. Oke, next. Nah, ini habis itu kita ke Sun Yat-sen Memorial Hall. Yang juga dari tadi itu ada jaraknya nggak jauh sih, paling 10 menit. Kita naik bus. Nah, ke sini lagi Sun Yat-sen biar anak-anak bisa sambil lihat aja di situ mereka ada army yang pergantian shift ya. Itu sangat bagus. Setiap jam ada pergantian shift untuk yang berdiri menjaga eh, patungnya Sun Yat-sen. Jadi di situ mereka sangat ini loh pergantian itu apa sangat sangat bagus lah cara penggantiannya, cara untuk dari satu army ke army yang lain itu caranya itu ada ininya gerak-gerak cara untuk main senjatanya itu bagus sekali. Nah, biasanya sih pasti anak-anak videoin. Oke, next. Oke, ini udah keesokan harinya ya kita pulang karena udah 15 hari. Tapi sebelumnya itu kita pasti ada tempat untuk shopping ya, untuk beli oleh-oleh. Biasanya hari sebelumnya, sebelum tadi kan habis dari Chiang Kai-shek, dari Sun Yat-sen, kita biasanya ada ke satu tempat lagi untuk, di situ kita akan belajar bikin kue kacang hijau.
Nah, itu kue kacang hijau sendiri boleh, habis bikin boleh makan sendiri, habis sendiri yang bikin, sendiri yang bakar itu DIY. Nah, di situ juga nanti sambil bisa beli, ada yang mau beli oleh-oleh, boleh. Cuma ingat ya, kita kan kopernya kan cuma satu orang satu koper itu kan 23 kilo. Jadi saat berangkat, karena ini kan summer, summer itu saat berangkat nggak usah bawa terlalu banyak barang, karena bajunya tipis-tipis, karena pulang itu pasti belanja. Tapi kalau misalnya ada yang suka belanja yang lebih banyak, harus beli bagasi tambahan, satu koper lagi. Karena sekarang beda dengan dulu. Dulu itu satu koper 30 kilo, saya mau dua, dua paket, nggak boleh, nggak masalah, dua koper. Gabungnya yang penting 30 kilo. Sekarang nggak bisa, hitungnya per koper. Jadi satu koper itu maksimal 23 kilo. Jadi kalau kita kelebihan 5 kilo, itu tetap dihitung satu koper lagi. Jadi harus beli satu tas atau apa, dihitung satu koper. Itu mahal kalau beli satu koper sampai di airport belinya itu 140 US dollar, 2 jutaan. Mahal sekali. Tapi kalau biasa sebelum berangkat udah tahu kemungkinan dia akan ini, ya bisa beli satu koper. Maksudnya beli satu bagasi tambahan. Cuma repotnya itu loh. Berarti harus di Taiwan beli koper. Kalau enggak harus pakai dus besar, isi 23 kilo. Itu susah juga tuh. Oke, kira-kira ini perjalanan kita ini nanti ini ada itinerary-nya. Kalau ingin nanti bisa saya kasihkan. Cuma itinerary saya masih belum masukin mengenai belajar apa di mana itu memang masih belum lengkap banget karena saya masih diskusikan dengan university. Oke, Oke, jadi sisir. ada pertanyaan? Ada pertanyaan silakan ya, bisa langsung buka unmute terus langsung tanya aja juga boleh ya. Tadi jelas nggak ya semuanya? Harusnya sih jelas banget ya. Eh, gimana? Mama Men? Bagi yang punya pertanyaan boleh juga nih. Ya, Ya. silakan ya. Kalau nggak ini mau ketik juga boleh ya. Saya, Mm-mm. Nggak apa-apa, jangan segan-segan ngomong aja. Kita ya, ngobrol aja kok. Ini nggak mesti ininya nggak usah apa malu mau tanya apa aja boleh. Kok di luar yang summer camp ini mau sekolah mau apa boleh tanyakan. benar-benar. Menyangkut sekolahnya juga boleh nggak apa-apa. Mumpung kita pas ada Zoom meeting ini, jadi kalian ingin bertanya boleh. Tak benar. Ada lagi? Ini pada diem semua gimana? Lause, Gimana? tadi kan Lause ada bilang overseas Chinese sama international student itu bedanya apa ya Lause? Bedanya kita kan keturunan Chinese, kita boleh pakai dua status. Jadi eh, kalau kayak kita seperti saya ini saya kan ini kan juga semuanya kita overseas ini. Kalau kita masih kelihatan Chinese itu biasanya harus kita kalau misalnya untuk penerimaan dokumen biasanya kami juga harus verifikasi. Tapi dari muka kita kayak kita ini udah ketahuan kita Chinese. Nah, itu kita udah keturunan Chinese. Itu boleh pakai jalur overseas Chinese. Lalu kalau international student itu kita bisa pakai paspor Indonesia. Saya warga negara Indonesia. Jadi tidak tonjolkan bahwa saya Chinese. Itu aja bedanya. Jadi international student karena kita pakai paspor. Tapi kalau maaf ya, kalau pribumi, orang Indonesia pribumi, mereka cuma satu status, international student. Kayak orang Hong Kong Macau, mereka sudah overseas Chinese, mereka nggak bisa pakai internasional. Makanya kenapa saya bilang overseas Chinese, kadang kuotanya kita bersaing dengan mereka. Karena mereka cuma satu status, jadi mereka kita bersaing dengan mereka Ya. untuk penerimaan di jalur overseas. Lause, tadi kan ada Tase. Tase itu yang在中国的呀。Oh, Beda. Pui yang enggak sama. Itu哦，不是，Tsinghua Tase yang di Taiwan, itu dulu waktu lagi Chiang Kai-shek dari Cina pindah ke Taiwan, itu dosen-dosen semua dia boyong bawa ke Taiwan. Jadi waktu itu semuanya dosen yang ikut Chiang Kai-shek itu semua ke Taiwan.
Makanya di Taiwan mereka dirikan lagi Tsinghua Daxue. Nah, habis itu di Cina sana sempat karena dosennya nggak ada, sempat itu berhenti loh. Terakhir saya dengar-dengar sih terakhir karena dari Amerika ada kasih support dana, Tsinghua Daxue di Cina mulai mulai lagi, baru bisa mulai aktif lagi. Sekarang malah dibawa ke China ya. Iya, sekarang banyak kan ke China. Tapi yang di ini juga bagus kok. Coba jurusan nuklir. Nuklir itu salah satu cuma ada di Tsinghua Daxue, yang di sini, yang di ini, yang tadi yang di Taiwan. Itu Hmm, mereka ada jurusan nuklir. oke. Hayo Ada Mama, lagi? ya ayo silakan yuk. Ini 还有我们的学妹，她也是政治大学毕业的，Marta，她哦现在当妈妈了。哪一位？那个谁，Jenny 是吗？Marta，Marta，哦，Marta OK，政治大学啊，我是学妹咯。对，OK，好，你那有些，foto-fotonya ya, ini 对 foto-foto 呀，对对，还有谢谢 啊，这些 Angeline。活动我们做那个布蓝布，这个是蓝布，蜡染，哇，好棒，好棒也不哦，是蜡染哦，它不是蜡染，嗯 bagus-bagus ya jadinya. 嗯，iya. Jadi motif sendiri, nanti sendiri yang pilih, sendiri yang bikin, sendiri kreatif masing-masing sendiri. Nanti diajarin sama gurunya. Mm-mm. Ini kalau yang lagi belajar, ada yang belajar kayak kaligrafi juga ada, kita belajar. Kalau yang kaligrafi juga apa? Ini lagi belajar apa ya? Ada kaligrafi juga anak-anak diajarin tulis kaligrafi. Semuanya harus harus nulis. 中国结 gitu ya, 编织 ya. Hah? Ini kayaknya Ya, bikin tali temali ya, tali temali. ya. Nah, kalau yang itu. Banyak sih, fotonya banyak dan tiap tahun juga beda. Ini di Samun Lake ini. Yang ini di Samun Lake. 夜谈 ya. Mm. Nah, itu ya kan. Lalu Sofia ini sudah berpengalaman lama ya, udah puluhan tahun Wah, malah ya. aku udah ke bawa camp ini sudah berapa tahun loh. Ya. Saya kunjungin university aja sudah hampir ada 50 university saya datangnya. Jadi masing-masing university kira-kira tahu. Kalau yang tadi itu bikin lipstick. Kita pernah belajar bikin lipstick juga. Hmm. Yang tidak pakai chemical. Ya, ya, Tidak ya. ada kimianya. Oke, 很好玩 ya. Mm-mm. Pokoknya belajar lah kita belajar sesuatu di universitas jadi anak-anak juga nggak bosen. 对对对。Ya belajar Mandarin ada tapi kalau mereka belajar Mandarinnya pokoknya lucu deh. Mereka apa gurunya sangat masih muda semua jadi gurunya juga kayak seperti teman sama mereka. Jadi kayak lagi main-main. Heeh. Nggak suruh satu buku buka buku belajar terus hafal ini itu enggak. Disuruh hafal tapi habis itu semacam permainan. Betul. Heeh. Apa ya, interaksi gitu ya. Mm. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan ya. Mungkin kita kasih waktu 10分钟 deh ya buat tanya lagi ya. Ya boleh. Heeh. 还是如果不好意思的，mungkin Saya bisa ketik boleh. 下聊 juga boleh ya. Nanti setelah ini, Atau nanti aja boleh tanyakan secara japri aja ke Wang Lao ya keri atau ke oke. Wo ya keri. Oh ini yang belajar Sufa juga ya. Ini 有他的照片。Ya, kita ada belajar sufa, kaligrafi kita belajar. Hmm. Supaya anak-anak tahu itu kaligrafi itu gimana. Paling enggak mereka bisa pegang itunya.
Oh, kuasnya. Jadi tahu itu belajar kaligrafi itu nulisnya nggak gampang loh. Untuk nulis nulis satu aja, angka satu aja susah. bener banget.我有一个学生，他想要问那个，如果是apa arsitektur ya, kira-kira universitasnya itu pilihannya apa aja gitu. Kalau arsitek, kalau Mandarinnya cukup, minimal dia udah harus B1, B2 ya. Kalau A2 aja nggak cukup. B1, Kalau dia B2. sudah ke B1, B2 sudah ada, dia bisa apply Chengkong Daxue, Chengkong NCKU atau NTUST itu bagus. 成功大学 ya. Ya, atau NTUST, Oke, oke. Taiwan Keji Daxue. Ya. Tapi kalau misalnya dia Mandarin kurang, dia paksa ambilnya yang di Zhongyan Daxue. Zhongyan Tetap. Daxue bagus kok arsiteknya, tapi dia bisa tahun pertama pedalam Mandarin dulu. Ya, ya, ya. 我有一个学妹，她也是那里毕业 Mm-mm. 的。Karena kalau arsitek di negeri itu 4 tahun, tapi kalau di swasta itu kuliahnya 5 tahun. Uang kuliah juga lebih mahal. Oke. Cuma bagus, arsitek yang ini beberapa universitas yang top-top yang bagus ini, biasanya sebelum tamat sudah di booking orang. Iya, Mm-mm. benar-benar. Oke. Cuma capeknya loh, capek loh, arsitek itu Ya, gak ya, gampang loh. 要熬夜 Gak 的。tidur-tidur loh, 我也是 tidurnya cuma berapa 设 jam. 计师毕业的。Hah? Bisa arsitek gak? Satunya tapi di Indonesia sih, 在缅兰。对，Oh, 对对。arsitek ya? Ya, tapi nggak 一 dilanjutin. 天一天睡几个小时？还是有睡啦。我 pergi ke 我去看那个 yang di Shanghai University kan dia satu gedung itu arsitek semua. Malam Hmm, juga masih nyala lampu. Aku ke sana oke. kunjungi. Saya tanyain, ini masing-masing. Waduh, aku kemarin baru tidur 2 jam, 3 jam. Katanya kita lebih banyak di sini pulang ke asrama cuma mandi, habis itu ke situ lagi. Tidurnya Beda. juga lebih banyak di situ katanya. Karena Tapi dia benar-benar. tingkatnya lebih lebih nyala ya. Ya, karena mereka kan misalnya kalau lagi desain sampai setengah, mereka nggak bisa tinggalin katanya. Ya benar, Habis bangun ada inspirasi kerja lagi katanya. benar-benar. 就是这样。Mhm. Ada Ada, pertanyaan nggak, Ciolan? Si Jenny nih. Si Jenny mah udah kayaknya ya. 她直接私底聊了。ya. Kalau 啊，kalau malu-malu bertanya nggak apa-apa, nanti bisa ininya kok masing-masing japri aja atau bagaimana dengan lawsuit. ya udah deh. Kayaknya kita mesti akhiri dulu. Ya. Ya, Ya, oke, 对呀，谢谢，非常感谢呀，OK，谢谢谢谢。王老师，谢谢好呀，你啊，那我们我们就保持再联络，保持联络，谢谢，OK，啊呀，谢谢 ，OK，Angela，谢谢，呀，拜拜，大家好，谢谢大家，拜拜。